Buah karamunting, buah hutan yang akrab dengan anak-anak desa. Siapa di sini yang masa kecilnya pulang sekolah singgah untuk mencari buah ini, lalu memakannya sambil berjalan dengan teman-teman? Mungkin anak generasi milenial sedikit yang tahu atau bahkan tidak tahu sama sekali. Buah karamunting merupakan tanaman liar berkayu yang termasuk ke dalam keluarga jambu-jambuan. Buah ini mempunyai nama yang berbeda di beberapa daerah, seperti kalamunting di Pekanbaru, haramonting di Sumatera Utara, dan harandong sabrang di Jawa Barat. Mungkin masih ada sebutan lainnya. Jika di daerah Anda, apa sebutannya? Buah karamunting sering dijumpai di pasar tradisional. Tanaman ini berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara dan akhirnya menyebar ke daerah tropis dan subtropis sampai ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut. Buah ini dapat tumbuh pada berbagai habitat dan jenis tanah. Di beberapa tempat, tanaman ini digunakan sebagai tanaman hias, mengingat warna bunganya yang sangat menarik. Tetapi di tempat lain, tanaman ini dianggap sebagai gulma pengganggu lahan karena pertumbuhannya yang sangat cepat sehingga mengalahkan vegetasi aslinya. Wah, ternyata di mana Anda berada bisa menjadi penentu masa depan Anda. Bisa dianggap tanaman berharga atau bahkan di tempat lain menjadi gulma yang harus dibasmi. Tanaman ini mempunyai pertumbuhan yang cepat dan dapat mencapai ketinggian 4 hingga 12 meter. Letak daun berlawanan, daun berbentuk oval, bagian atas daun berwarna hijau mengkilat, bagian bawah daun berwarna abu-abu berbulu. Buah karamunting berbentuk lonjong dengan ukuran panjang antara 1 hingga 1,5 cm. Menjelang matang, buah yang semula berwarna hijau berubah menjadi merah kecoklatan hingga hitam. Kulit buah pun seperti beludru. Buah yang matang berwarna ungu, lunak dengan 40 hingga 45 biji di dalamnya. Daging buah seperti anggur, hanya terasa lebih berserat, tidak terlalu mengandung air, rasanya manis dan sedikit asam. Dengan sisa rasa yang ringan dan unik, rasa ini adalah sejenis rasa buah alami murni yang sesuai dengan konsep konsumsi orang modern yang mengejar makanan hijau dan alami. Buah ini pun memiliki prospek pasar yang cukup bagus. Selain untuk makanan segar, buah ini juga bisa dibuat menjadi berbagai makanan seperti jus buah, anggur buah, buah yang diawetkan, dan bubuk buah. Untuk perbanyakan tanaman secara alami terjadi melalui biji yang disebabkan oleh burung, dan ternyata buah ini pun makanan para burung. Lalu bagaimana dengan manfaat buah ini? Ekstra antosianin dari buah karamunting dilaporkan mempunyai aktivitas antioksidan yang kuat. Antioksidan yang diperlukan untuk mencegah atau mengurangi penyakit akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul yang kehilangan pasangannya, bersifat tidak stabil dan berusaha mencari pasangan dengan menempel pada sel sehat yang sudah berpasangan. Radikal bebas dihasilkan oleh tubuh manusia sebagai produk sampingan pada proses pembentukan energi. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan lingkungan, sinar ultraviolet, asap rokok, pemicu radikal dalam makanan, dan polutan lain juga berperan dalam perkembangan radikal bebas. Bahkan mengerikannya, radikal bebas dalam jumlah tertentu yang diperlukan untuk membantu sel darah putih menghancurkan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Tetapi jika terlalu banyak akan menyebabkan timbulnya penyakit yang bersifat kronis. Buah ini juga mengandung antioksidan. Lalu penelitian lain menunjukkan bahwa daun karamunting mengandung senyawa golongan flavonoid, steroid, triterpenoid, tanin galat, dan lain sebagainya. Apakah hanya buah yang memiliki manfaat?
Menurut beberapa penelitian, terdapat manfaat penting lainnya dari tanaman karimunting, yaitu akar. Ekstra akar dapat meningkatkan jumlah trombosit, meningkatkan kadar fibrinogen, dan otot kontrak pembuluh darah yang halus. Kandungan tanin atau zat warna pada akar dapat digunakan sebagai pewarna hitam alami. Sebagian masyarakat memanfaatkan untuk menghitamkan gigi dan alis mereka. Daun, selain sebagai bahan pengobatan herbal untuk penyakit diabetes, daun buah ini dapat dimanfaatkan untuk obat luka, yaitu dengan mengunyah beberapa lembar daun karamunting lalu ditempelkan ke bagian luka. Di tempat lain, daun ini dimanfaatkan untuk menetralkan racun. Jika buah ini dikonsumsi dengan benar, mempunyai efek hemostatik dalam saluran pencernaan bagian atas dan melawan penyebab pendarahan pada wanita. Kandungan buah ini mampu meningkatkan hemoglobin, jumlah sel darah merah, dan juga meningkatkan anti-anosik. Jika di Indonesia mungkin belum ada yang membudidayakannya, namun di Cina buah ini dibudidayakan secara massal dan dijadikan berbagai produk seperti yang sudah disebutkan di atas tadi. Ternyata bukan sembarang buah hutan ya. Jika diteliti dan memang baik untuk konsumsi, dapat dijadikan sumber pendapatan. Keren sekali bukan? Semoga video kami menginspirasi.